PSM Makassar tampil mengejutkan di musim ini. Selain menjadi finalis Piala AFC, klub berjuluk Juku Eja ini juga belum terkalahkan di kompetisi Liga 1 musim ini. Padahal beberapa waktu sebelumnya mereka sempat diterpa sejumlah masalah termasuk menunggak gaji pemain. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Tunggak gaji pemain. Pada bulan April 2021 yang lalu, PSM Makassar terbukti menunggak gaji 17 pemain mereka. Durasi tunggakannya pun beragam mulai dari 3 sampai 4 bulan. Nggak tanggung-tanggung jumlah tunggakan itu mencapai 5,3 miliar rupiah. Hal ini mencuat setelah beberapa pemain yang gajinya ditunggak memutuskan untuk melapor. Salah satunya ada Anko Jensen yang juga mengunggahnya lewat akun Instagram. Hasilnya saat itu PSM Makassar diwajibkan untuk membayar gaji para pemain paling lambat 45 hari. Seandainya gagal membayarnya, mereka akan disangsi larangan pendaftaran pemain selama 3 periode. PSM pun kesulitan membayar bahkan sampai jatuh tempo selama 2 bulan. Beruntung mereka bisa melunasinya 1 hari sebelum bursa transfer Liga 1 musim 2021-2022 ditutup. Setelah lunas, PSM pun selamat dari sanksi dan bisa ikut berlaga di kompetisi Liga 1. Jadi klub musafir. Dalam beberapa waktu terakhir, PSM juga berstatus sebagai klub musafir. Sebelumnya dari 18 klub yang tampil di Liga 1 musim ini, PSM jadi klub terakhir yang menentukan stadion kandangnya. Saat itu mereka diizinkan untuk memakai Stadion Gelora B.J. Habibie yang berada di Parepare. Sebagai informasi, warga Makassar harus menempuh 150 km untuk pergi ke sana. Perjalanan PSM untuk bisa memakai stadion berkapasitas 20.000 penonton ini juga menemui jalan yang terjal. Sebab Stadion Gelora B.J. Habibie ini juga dinilai punya rumput dan lampu yang kurang layak. Pada akhirnya stadion tersebut dianggap belum memenuhi standar Liga 1. PT LIB pun memberikan persyaratan kepada PSM untuk melakukan pembenahan termasuk membangun hotel pemain. Stadion Gelora B.J. Habibie juga jauh dari standar AFC. PSM yang saat itu tampil di AFC Cup pun terpaksa meminjam Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali untuk menjalani laga kandangnya. Lolos ke final AFC. Walaupun terkena masalah finansial dan harus menjadi klub musafir, PSM tetap tampil menjanjikan. Salah satunya dalam gelaran Piala AFC 2022 zona ASEAN. Saat itu PSM melaju ke partai semifinal dan berhadapan dengan Kedah Darul Aman. Hebatnya mereka tampil mengejutkan dan menekuk Kedah dengan skor 2-1. Yakob Sayuri dan Yuran menjadi pahlawan kemenangan dengan mencatatkan namanya di papan skor. Sayangnya di partai final PSM harus mengakui keunggulan dari Kuala Lumpur City. Bertanding di Kuala Lumpur Stadium, PSM diperdaya dengan skor 2-5. Walaupun gagal lolos ke playoff semifinal, tapi pencapaian skuad Juku Eja patut mendapatkan apresiasi yang sebesar-besarnya. Sebab PSM jadi satu-satunya klub Indonesia yang bisa mencapai final AFC zona ASEAN sejak kompetisi diubah formatnya. Mereka melampaui pencapaian Persija yang sebelumnya melaju sampai babak semifinal di tahun 2018. Belum terkalahkan di Liga 1. Nggak cuma membawa nama harum Indonesia, PSM juga tampil apik di kompetisi Liga 1 musim ini. Terbaru, skuad Juku Eja memperdaya tamunya Persebaya Surabaya dengan skor 3-0. 3 gol tersebut dilesakan oleh Ramadan Sananta, Yakob Sayuri, dan penalti dari Yuran Fernandes. Kemenangan ini melanjutkan rekor PSM sebagai klub yang belum terkalahkan di Liga 1 musim ini. PSM pun kini duduk di peringkat 3 klasemen dengan perolehan 20 poin. Mereka terpaut 2 poin dari Madura United yang masih bertengger di puncak klasemen. Walaupun begitu, PSM masih punya 1 sisa pertandingan lebih banyak karena sebelumnya mereka harus berlaga di Piala AFC zona ASEAN. Dengan performa apik PSM tersebut menjadikannya sebagai salah satu kandidat juara Liga 1 musim ini. Terlebih lagi mereka didukung oleh fanatisme dan persaudaraan supporter PSM. Beberapa minggu yang lalu salah satu tim cetak gol juga ikut merasakan serunya nonton PSM di Makassar. Saat laga kandang mereka rela ke luar kota untuk menempuh jarak berjam-jam demi ke stadion untuk mendukung langsung pasukan Juku Eja.
Lalu di laga tandangnya pun masyarakat Makassar juga serempak untuk nonton bareng di warkop andalannya masing-masing. Saat itu tim cetak gol nonton bareng di warkop Sijaborong. Salam dari kami tim cetak gol, terutama untuk ownernya Om Saldi yang merupakan supporter fanatik dari PSM Makassar. Nah, untuk supporter PSM bisa mampir-mampir untuk menikmati kopi enak di sana. Itulah ulasan kebangkitan sekaligus kehebatan PSM Makassar di musim ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah PSM bakal keluar sebagai juara Liga 1 musim ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.